Halo guys, gimana? Apa sudah siapin tabungan? Mimin ada informasi prediksi mobil baru yang meluncur tahun 2023 ini guys. Ada yang mengeluarkan model baru, pembaharuan, facelift, serta fitur dan mesin yang berbeda dari generasi sebelumnya. Berikut ini 7 mobil terbaru yang akan meluncur di pasar otomotif tanah air di tahun 2023. Toyota Agya dan Daihatsu Ayla Gen 2. Jagoan grup Astra di segmen LCGC, yaitu Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Tak terasa umur kedua mobil ini telah mencapai 1 dekade di tahun ini, yaitu sejak dimulainya proyek KB2H atau lebih kita kenal dengan nama LCGC. Walaupun sempat mendapat ubahan beberapa tahun belakangan, namun duet Agya Ayla sejatinya masih menggunakan basis generasi pertama. Nah, kabar baiknya guys, antara bulan Februari hingga Maret mendatang, Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu Motor akan merilis generasi kedua dari duet LCGC mereka. All new Toyota Agya dan Daihatsu Ayla dijadwalkan hadir dan mengisi pasar LCGC dalam waktu dekat. Diprediksi kemunculannya all new Toyota Agya dan Daihatsu Ayla bisa saja terjadi di IIMS 2023. Kemungkinan all new Toyota Agya dan Daihatsu Ayla akan menggunakan platform di NGA yang juga digunakan oleh Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Jika benar, maka transmisi DCVT bisa menjadi opsi baru di duet LCGC ini. Termasuk juga opsi mesin 1200cc Wave yang juga diciptakan khusus untuk platform di NGA. Kita tunggu saja ya guys kejutannya. Mitsubishi Minicab MI-EV. General Manager of Marcom and PR Division Mitsubishi MMKSI, Intan Vidyasari, akhir 2022 sempat menyampaikan perusahaan hendak mengumumkan hasil uji mobil listrik mereka, yaitu Minicab MI-EV tahun depan. MI-EV merupakan kendaraan komersial jenis mobil box yang ukurannya lebih kecil dari DFSK Glora E yang telah dipasarkan di dalam negeri. MI-EV ini sedang diuji ke 4 perusahaan berbagai sektor, yaitu Pos Indonesia, Haleora Power, Gojek, dan DHL Supply Chain Indonesia untuk studi penggunaannya. Dan itu hasilnya akan kami umumkan tahun depan. Hasil dari itu kami akan kembangkan seperti apa, buat pasar Indonesia seperti apa. Semua akan kami buka tahun depan. Daihatsu Rocky Hybrid. Mobil terbaru Daihatsu 2023 selanjutnya nih guys, kemungkinan ada Rocky Hybrid. Sebenarnya ini adalah model yang sudah dinanti cukup lama. Pasalnya di Jepang, SUV hibrida ini sudah hadir sejak November 2021. Kemudian hadir di Malaysia pada September 2022. Di Indonesia sendiri, Rocky Hybrid sudah diperkenalkan di Gias 2022 bersamaan dengan Ayla EV Concept. Hanya saja ketika itu Rocky bermesin hibrida belum dijual. Jadi, bukan tidak mungkin ya guys mobil ini meluncur pada tahun 2023 ini, apalagi dari sisi tampilan eksterior dan interior, serta fitur tidak beda jauh dibanding Rocky bermesin konvensional. Bahkan bisa dikatakan serupa. Jadi, kalau memang Daihatsu niat untuk menjual Rocky Hybrid di tanah air, tidaklah sulit. Nah, cara kerja mesin hybrid di Rocky cukup menarik dengan teknologi e-smart, di mana ada mesin bensin dengan kubikasi 1200cc yang bertugas sebagai generator untuk mengisi baterai. Kemudian, baterai itu memberi tenaga ke motor elektrik sebagai penggerak roda. Kelebihan teknologi e-smart di Rocky Hybrid adalah pengemudi bisa merasakan sensasi berkendara layaknya mobil listrik. Baterai di SUV ini juga tidak perlu diisi ulang secara manual karena otomatis dicas oleh mesin bensin yang berperan sebagai generator. Suzuki XL7 Smart Hybrid. Kita geser ke kubu Suzuki, di mana Suzuki Indomobil Sales akan kembali menambah line up mobil Smart Hybrid mereka setelah meluncurkan Suzuki R3 Smart Hybrid di pertengahan tahun lalu. Kabarnya nih guys, Suzuki XL7 juga akan mendapatkan teknologi serupa. Jadi, Suzuki XL7 Smart Hybrid nampaknya akan masuk ke pasar Indonesia di tahun 2023 ini dengan mengusung mesin K15B
dan teknologi smart hybrid ala Suzuki. Tentunya kita tidak bisa berharap perubahan yang terlalu banyak selain tambahan teknologi smart hybrid. Karena hal yang sama juga dilakukan oleh Suzuki di Suzuki R3 Smart Hybrid. Hanya menambah teknologi smart hybrid dan beberapa fitur pendukung, tapi tidak mengubah bentuk. MG vs HEV. Selain produsen mobil Jepang dan Cina, MG atau Morris Garage yang berpusat di Inggris juga tidak mau ketinggalan guys. Di tahun 2023, MG berencana untuk mengeluarkan 3 mobil terbaru di Indonesia. Dan salah satunya adalah MG vs HEV yang merupakan mobil SUV hybrid pertama dari MG. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1500 cc yang dapat menghasilkan tenaga hingga 114 horsepower dengan torsi 150 Nm. Belum lagi dengan modelnya yang sangat dinamis dan bentuk grillnya, serta lampu yang unik. MG yakin mobil ini dapat menjadi tulang punggung baru penjualan MG di Indonesia. Harga yang ditawarkan untuk mobil terbaru di 2023 dari MG ini berkisar di angka 400 jutaan rupiah. BMW i7. Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Devinathan, memastikan akan memperkenalkan kendaraan listrik termewah mereka, yakni BMW i7. Ramesh mengatakan BMW i7 produsen kendaraan premium paling sukses di dunia menciptakan cara berwawasan ke depan untuk menikmati kenikmatan berkendara, kenyamanan jarak jauh yang tak tertandingi, dan pengalaman digital paling inovatif. BMW i7 adalah mobil listrik yang mengusung 2 motor listrik berperforma tinggi yang mampu mengeluarkan tenaga 544 dk dan torsi 795 Nm. Lalu, akselerasinya dari 0 hingga 100 km per jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik dengan performa baterai yang memiliki daya jelajah hingga 590 hingga 625 km. Suzuki Grand Vitara Hybrid. Tak mau kalah dari Honda nih guys, Suzuki juga akan menyiapkan 2 kendaraan elektrifikasi di tahun 2023 ini. Selain Suzuki XL7 Smart Hybrid, Suzuki Indonesia kabarnya juga tengah menyiapkan SUV baru yang akan comeback ke Indonesia. Yap, Suzuki Grand Vitara. Bedanya, kini Suzuki Grand Vitara punya body size yang lebih kecil dan telah dibekali teknologi hybrid. Hanya saja di India Suzuki Grand Vitara dijual dengan 2 opsi teknologi hybrid yang berbeda. Pertama adalah opsi teknologi Smart Hybrid yang sama dengan Suzuki R3. Sedangkan yang kedua menggunakan teknologi Parallel Hybrid yang dipinjam dari Toyota. Jadi, pada dasarnya adalah teknologi THS2 Toyota. Entah versi yang mana yang akan diboyong oleh Suzuki. Mari kita tunggu. Lebih kuat. Inilah perbandingan Toyota Rise, Daihatsu Rocky, dan mobil crossover murah. Dalam video kali ini, kita akan membandingkan tenaga mesin Toyota Rise, Daihatsu Rocky, dan mobil crossover murah. Kenapa kita membandingkannya? Karena kita tahu ketiga mobil ini ditenagai mesin turbo, tapi harganya berbeda. Kabar baiknya, mobil ini memiliki dimensi lebih besar, ground clearance lebih tinggi dibandingkan mobil Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Penasaran seberapa kuat mobil crossover murah ini? Jangan minder punya Toyota Rise dan Daihatsu Rocky ya. Dilansir dari ICN, inilah spesifikasi Tata Nexon yang merupakan mobil crossover murah tapi punya mesin buas. Untuk diketahui, mobil ini merupakan keluaran pabrikan Tata Motors India yang sudah lama ada di Indonesia. Soal tampilan, mobil ini memiliki tampilan sporty dan juga gagah, namun berdimensi mini dan harganya terjangkau. Setidaknya di negara asalnya, mobil ini masuk dalam list salah satu mobil terlaris berdasarkan data penjualan di sana.
Tidak hanya itu, Tata Nexon juga mencatat prestasi dengan mendapatkan bintang 5 atau nilai sempurna pada saat pengetesan keamanan. Bahkan, Tata Nexon mendapatkan penghargaan mobil India pertama yang diberikan peringkat 5 bintang dari Global NCAP. Hal ini paling keren dari Tata Nexon adalah fitur Express Cool yang menurunkan semua jendela untuk melepaskan udara panas. Fitur yang mengeluarkan udara panas yang bertepakan atau yang terperangkap di dalam mobil ini bahkan tidak ditemui di pada mobil kelasnya. Fitur ini bisa maksimal atau memaksimalkan kinerja AC dan sangat berguna untuk mendinginkan mobil Anda, terlebih kita yang berada di daerah tropis ini. Mobil ini juga masih mengusung mesin bensin yang bertenaga dan fitur-fitur mewah ala SUV. Pada bagian depan, terlihat kalau mobil ini memiliki tampilan stylish serta mewah dengan grill baru. Mobil ini akan berbeda harganya tergantung Anda mau pilih versi bensin manual, mesin AMT otomatis, dan diesel manual atau diesel AMT otomatis. Pada bagian belakang terlihat kompak, SUV ini memiliki lampu LED berbentuk layaknya belah ketupat dengan detail pada LED di dalamnya. Sedangkan di bagian bawah di bawah Tata Nexon dilengkapi dengan ventilasi tambahan. Tata Nexon sendiri memiliki panjang 3.993 mm, lebar 1.811 mm, dan tinggi 1.606 mm. Kemudian jarak sumber rodanya memiliki ukuran 249 mm, serta ground clearance berukuran 208 mm. Jika dibandingkan dengan Toyota Race, Tata Nexon memiliki dimensi sedikit lebih lebar dan juga ground clearance yang lebih tinggi, serta kualitas kabin yang dirasa sudah ditingkatkan versi sebelumnya. Pada bagian tengah juga terdapat tombol untuk kotak sarung tangan yang rapi. Sedangkan untuk setir mobil ini memiliki tampilan sporty yang didukung oleh cluster instrumental digital pada bagian tengah. Posisi kursi ditempatkan pada ketinggian yang baik dan lebar, serta memiliki jumlah ruang yang baik di kaki-kaki pengemudi. Kabin Tata Nexon ini terasa lebih luas lagi berkat adanya fitur sunroof. Sedangkan untuk fitur keselamatan mobil ini jangan ditanya lagi. Hal ini sudah terbukti dengan pengujian mendapatkan bintang sempurna. Fitur lainnya ditemukan pada mobil ini seperti lampu depan otomatis, sunroof, kontrol iklim otomatis, ventilasi AC belakang, keyless entry and go, dan cruise control. Tata Nexon mempunyai pilihan mode pengemudi, cluster instrumen digital, dan wiper pendeteksi hujan. Kemudian pilihan mesin diesel 1,5 L4 silinder dengan daya 110 HP pada 350 atau 3.750 rpm dan torsi puncak 260 Nm pada 1.500 hingga 2.750 rpm. Tata Nexon dibanderol setara 188 juta hingga 220 juta India, sementara Daihatsu Rocky mulai dari 205 hingga 270 juta rupiah. Kabar buruknya akan lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan mobil Toyota Race yang dibanderol 232 sampai 301 juta rupiah. Namun hingga saat ini pihak perusahaan tidak berminat menjual mobil ini di Indonesia. Bahkan kabar terbaru mobil Tata Nexon EV sudah resmi diluncurkan.